Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Channel yang akan memberikan seputar informasi cryptocurrency ataupun airdrop ya. Jadi seperti biasa di sini saya akan mengabarkan beberapa informasi seputar Pi Network kembali ya, yang mana di sini tentunya sangat penting untuk disimak apalagi kita sebagai pioneers tentunya ya. Di video ini sudah saya rangkum menjadi satu untuk berbagai penjelasan pentingnya ya. Jadi usahakan jangan di skip, tonton sampai selesai agar Anda tidak gagal paham dalam semua yang saya jelaskan di sini, oke? Dan oke ya. Terkait informasi seputar Pi, kita akan memulai dari awal ya. Untuk sebuah keterangannya di sini, jangan heran ya, pada awal nanti marketplace Pi mulai diluncurkan dan mulai barter ya, atau belanja pakai Pi ini yang akan terjadi, oke? Tentunya secara berita yang sudah kita ataupun yang sudah saya cari ya sebelumnya, yang sudah saya terima beberapa informasi mengenai marketplace yang akan segera rilis ya, yaitu di akhir bulan Agustus ini ya. Akhir bulan Agustus ini insya Allah kedepannya marketplace semuanya akan benar-benar bisa digunakan atau dipakai oleh para pioneers yang ingin membarter koin Pi mereka, oke? Dan oke, kita lanjutkan. Harga barang mereka suka-suka ditentukan oleh para vendor ya. Lalu seleksi alam berlaku di mana toko yang menghargai Pi lebih mahal nilainya, di situ akan diserbu pembeli. Dan mau tidak mau vendor yang menghargai Pi murah jika ingin berharganya laku ya, harus mau bersaing dengan vendor sebelah yang menghargai Pi lebih bernilai ya. Jadi nanti akan terjadi sebuah perbedaan harga ya dari setiap marketplace, yang mana dari beberapa marketplace tersebut akan membentuk sebuah harga yang tentunya ada yang tinggi, ada yang juga memberikan nilai Pi yang sangat rendah ya. Jadi tergantung para pioneers lah yang bijak dalam menggunakan koin Pi-nya untuk membeli dari seorang vendor ya, yang nanti menaruh barangnya di beberapa marketplace yang tersedia di Pi Browser yang bisa kita akses melalui Pi Browser maksud saya, oke? Dan kita lanjutkan dari sinilah persaingan vendor di berbagai marketplace Pi ya. Nilai Pi mulai berkembang dan bisa bernilai fantastis, oke? Jadi jangan terlalu berharap ya. Di fase mainnet enclose ya, maksudnya di fase enclose mainnet ya, begitu berjalan ekosistem Pi bisa dibarterkan langsung di marketplace ya, bernilai di angka konsensus global yaitu 314.000 sekian dolar. Namun dengan seiring berjalannya waktu dan persaingan para vendor, nilai tersebut bisa saja terjadi bahkan bisa saja lebih ya. Kesimpulannya, semakin kita hold atau kita tahan koin kita ya untuk belanja, maka Pi akan semakin bernilai, oke? Apalagi kalau terjadi ledakan penggunaan Pi ya, orang yang belum nambang Pi tapi ingin punya Pi ya, dan kaum serok dengan nilai yang tinggi ya akan bermunculan tentunya. Sebelum Pi muncul di exchanger ya, karena sekarang nambang sudah sulit, oke? Pi akan semakin langka dan bernilai tentunya ya. Jadi tentunya menurut saya kalau Pi ya kemungkinan besar akan memiliki exchanger sendiri, atau ya juga berkait dengan exchanger lainnya ya, yang mana seperti halnya Indodax ya, atau Pintu, atau juga apa itulah lain sebagainya, toko kripto ya, dan seperti exchanger lainnya lah ya, seperti Binance ya. Oke. Dan insya Allah ya, saat open mainnet terjadi maka semuanya akan terjadi ya. Namun secara beberapa informasi ini menjadi secara simpang siur ya, yang mana
Ada yang mengatakan Pi akan membuat exchanger sendiri tanpa berkait dengan exchanger lainnya ya, seperti misal di Indodax, toko kripto ataupun di Binance ya. Dan oke lah ya, kita terima saja apapun yang terjadi ke depannya. Yang pasti di sini sudah jelas ya terkait Pi ini akan bernilai tinggi di masa depan, oke. Dan kita ke informasi lainnya ya. Oke, seperti kalian lihat ya, untuk marketplace yang tentunya akan dibuka pada akhir Agustus ini ya. Maksudnya atau pada akhir bulan Agustus ini ya. Yang mana di sini kalian bisa melihat bagian-bagian marketplace ya. Jadi ada marketplace www.lgkm.net yaitu dari China ya. Dan www.okpi.shop dari China juga ya. Dan juga ada dari www.pichenmal.com dari Singapura, dan juga bermacam-macam lah ya. Tentunya kita tunggu saja ya untuk kelangsungan pada akhir bulan Agustus ini ke depan. Apakah exchanger ini akan benar-benar rilis ya. Untuk saat ini bersabar saja, tetaplah menambang dan sayangi koin Pi kalian ya. Karena waktu akan menjawab, oke. Kecemasan dunia ya, Pi untuk menyerap orang lain ya. Uang semua ahli kripto, untuk semua ahli kripto di luar sana yang mencoba membandingkan Pi network dengan kripto lainnya ya. Pi bukanlah mata uang cryptocurrency PUM dan DOM ya, maksudnya nggak stabil gitu seperti halnya cryptocurrency lainnya ya, yang mengalami PUM dan DOM ataupun bisa naik harganya ataupun bisa turun, oke. Pi Network tidak memiliki ICO ya, IDO, iDrops ya, dan lain-lain. Pi didukung oleh Web 3.0 blockchain smart contract ya. Dan catatan, baca sebelum memberi penilaian Anda ya. Jadi dibaca sebelum memberi penilaian Anda, oke. Kita akan melanjutkan untuk keterangannya di sini. Pi memiliki potensi untuk menyerap penyerap mata uang fiat dan mata uang kripto yang ada, oke. Kita semua tahu penggunaan Pi ya. Dalam prinsip yang paling mendasar, Pi adalah uang, oke. Ini adalah evolusi media pertukaran berikutnya yang terjadi di ruang digital ya. Dulu di zaman standar emas ya, pemerintah cetak uang yang didukung emas, oke. Ketika Amerika Serikat meninggalkan standar emas ya, mereka mengganti emas yang didukung dengan kepercayaan kepada pemerintah, oke. Kepercayaan adalah nilai tak terwujud yang tidak ada secara fisik ya. Ketika Amerika Serikat melakukan itu, mereka memperkenalkan cara lain untuk mendefinisikan ya nilai yang sekarang menjadi dasar dari Pi Network ya, cryptocurrency. Kami menggunakan sistem kepercayaan yang sama untuk mendefinisikan sistem Pi Network, tetapi kami membuatnya otomatis menggunakan blockchain dari Pi Network ya. Definisi kedua dari nilai Pi lebih pada nilai barter yang kita gunakan untuk membeli barang dan jasa seperti yang disarankan oleh white paper-nya Pi ya. Tentang Pi cryptocurrency dapat menyerap mata uang fiat dan mata uang kripto lainnya. Seharusnya Pi menjadi global ya, diterima sebagai media pertukaran. Mata uang kripto dan mata uang fiat lainnya dapat dibeli dengan Pi ya. Ketika hal itu terjadi, nilainya akan dipindahkan ke Pi. Dan mata uang kripto dan mata uang fiat akan menjadi bagian dari Pi value ya. Dan
tidak bisa dipertahankan lagi kecuali seseorang menggunakan Pi untuk membelinya kembali. Oke. Masih belum jelas ya. Oke. Seharusnya Anda membeli Bitcoin dalam pertukaran. Anda menggunakan Pi atau dolar. Ketika Anda membeli menggunakan dolar ya, nilai Bitcoin menjadi bagian dari dolar ya. Anda mendapatkan Bitcoin ya, dolar masuk dalam pertukaran, maka Bitcoin yang Anda beli memiliki nilai dolar ya. Apa yang Anda lakukan adalah Anda mentransfer nilai dolar ke Bitcoin. Oke. Sampai seseorang membeli dolar kembali menggunakan Bitcoin mereka. Dolar tetap dalam pertukaran setelah nilainya dipindahkan ke Bitcoin yang Anda beli. Sekarang prinsip ini juga dapat diterapkan pada Pi ya. Jika Anda membeli mata uang fiat atau mata uang kripto, dalam sebagian besar arti, jika tidak ada yang membeli kembali dolar atau Bitcoin yang diubah menjadi Pi ya, nilainya tetap menjadi bagian dari nilai Pi. Ketika setiap mata uang fiat dan mata uang kripto dibeli menggunakan Pi dan tidak pernah dikonversikan kembali ya, mereka akan menjadi bagian dari nilai Pi secara permanen kecuali seseorang mengkonversinya kembali ya. Tapi ingat, kita berbicara tentang global. Gunakan Pi dalam skenario ini, oke? Jikalau menggunakan Pi dalam skenario ini, oke? Dengan menggunakan strategi yang sama ini, inflasi juga dapat diselesaikan yang mengarah ke reset masalah keuangan yang kita miliki saat ini ya. Jadi kalau mengikuti sebuah penjelasan ini ya, yang misal diterapkan di Pi Network, ini tentunya akan menjadi dengan menggunakan strategi yang seperti ini ya, inflasi juga dapat diselesaikan yang mengarah ke reset masalah keuangan yang kita miliki saat ini. Oke. Jadi jelas ya. Kerja V-Network Sumari ya, T-Konferensi Ekologi Internasional Pi mengambil 3 jam dan 23 menit ya, dan 17.000 tambah pendengaran mencetak rekor. Para tamu yang bertanggung jawab atas BOS ekologi dari negara-negara Varios ya mencapai konsensus 314.159 per 1 Pi ya, mewakili suara 87% dunia. Pada saat yang sama, jurnalis besar, media, pemerintah, pejabat FPBB ya maksudnya, dan peneliti dari semua lapisan kehidupan berpartisipasi dalam mendengarkan ya. Jadi poin pentingnya ya, ekologi dari negara-negara, maksudnya poin pentingnya para tamu yang bertanggung jawab atas BOS ekologi dari negara-negara Varios ya mencapai konsensus 314.000 sekian dolar ya, mewakili suara 87% di dunia ya. Jadi kemajuan soal nilai Pi ini semakin pesat ya, semakin berkembang, yang mana di luar sana untuk sudah membentuk suatu persetujuan ya, terkait juga makin diperhatikan oleh media, pemerintah, pejabat, PBB dan peneliti dari semua lapisan kehidupan ya, dan mereka berpartisipasi dalam mendengarkan ya. Jadi ini suatu potensi nilai Pi yang akan sangat luar biasa di masa depan, oke? Dan bagi Anda yang tidak menambah koin, maksudnya yang tidak menambang koin Pi saat ini, Anda akan benar-benar menyesal pada saat nanti terjadinya pertukaran di exchanger ya dengan koin Pi. Karena pada saat nanti open mainnet itu semua akan terjadi, oke? Dan bagi yang masih menambang dan
sekarang ya, selalu bersabarlah dan terus ikuti perkembangan proyek, yang mana proyek selalu akan memberikan ataupun akan membuat ekosistem semakin bagus ke depannya ya. Tentunya pekerjaan pihak core team sekarang ini yaitu membentuk sebuah ekosistem yang semakin sempurna ya, agar nanti pada saat open mainnet ke depan tidak ada kesalahan-kesalahan yang tentunya terjadi ya di sistem Pi Network. Jadi bersabar saja kalian saat ini, karena ini proyek besar, semuanya memerlukan proses ya. Jadi selalu ikuti prosedur dari pihak core team, ikuti apa yang pihak core team katakan, apalagi mengenai apa tuh yang kemarin tuh ya beritanya, yaitu penjualan koin Pi dengan jumlah yang sangat besar ya. Jadi itu dilarang oleh pihak core team, yang mana pihak core team ini sebenarnya demi kebaikan Anda juga, yang mana agar Anda tidak kehabisan koin Pi Anda ya, karena di masa depan koin Pi itu akan bernilai tinggi ya. Jadi Anda seharusnya paham, pihak core team itu sangat memperhatikan kepada pioneersnya, dan semua itu untuk kebaikan para pioneersnya juga, oke? Dan oke lah ya, saya cukupkan sampai di sini saja terkait keterangan mengenai Pi Network ini. Dan terima kasih bagi kalian yang sudah mampir di channel ini. Dan bagi yang belum like dan subscribe silahkan diklik, dan bagi yang belum aktifkan notifikasi loncengnya silahkan diklik juga. Tentunya agar setiap saya mengupload video terbaru, Anda lah yang akan lebih awal menerima notifikasi dari setiap video-video saya, oke? Dan oke, next time ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.